Selamat hari Minggu, bertemu lagi di sekolah Minggu di rumah aja. Kakak hari ini dengan siapa ya? Halo. Nah, kakak hari ini bersama Kak Tania dan Kak Sari. Nah, adik-adik, hari ini kita ibadahnya khusus nih adik-adik. Kenapa ya Kak? Iya, Kak Tania dan adik-adik di rumah. Pada hari Minggu ini kita memperingati Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga GKN. Nah, adik-adik di rumah hari ini bersama siapa di sebelahnya? Pasti dengan mama, papa, kakak, adik dong Kak. Iya, dan juga tuh yang kakak lihat sama tetangga-tetangganya ikut nyaksikan sekolah Minggu. Keren. Iya Kak. Nah, Kak Tania, minggu ini tema kita Menyambut kedatangan Juru Selamat. ya, dan subtemanya kelahiran Yohanes Pembaptis. Iya nih Kak, udah terasa kita mau bulan Desember ya udah. Iya Kak. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Oke, ditunggu aja ya adik-adik. Apa acaranya nanti yang akan kita kerjakan, kegiatan dalam merayakan Natal kita tahun ini. Yang penting kita mempersiapkan hati kita Iya, dulu ya, persiapkan Tania. kita dulu. Iya. Dan sekarang kita mau persiapkan apa, Kak Tania? Kita mau mulai ibadah kita. Iya dong, kita mau mulai ibadah. Kita semua bangkit berdiri, Laskar Kristus. Ya, gerak. Siap gerak, sudah siap dong. Iya. Itu musik. Hello, apa kabarmu? Kau temanku yang tersayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Hello, apa kabarmu? Kau temanku yang tersayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Anak-anak kecil Tuhan kita. Anak-anak kecil Tuhan kita, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ayah ibu kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Dan lagi adik-adik. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ayah ibu kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Nah, adik-adik, semua masih bergembira? Tentu dong Kakak. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih pada hari ini Engkau bisa mengumpulkan kami dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, tolong berkati kami, baik yang mendengar tentang firman-Mu ataupun Ibu Pendeta yang akan menyampaikan, dan kakak sekolah minggu yang memimpin pujian. Tuhan, tolong berkati semuanya ini, biarlah kesukaan kita terus hadir di dalam kami Tuhan. Dalam doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin.
Nah, Kak, kita ajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan. Semuanya bergembira karena Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Dan kasih Yesus jauhkan sukanya, jauhkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, hey! Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mengikuti lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Bagai surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, hey! Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan nih, Iya, Kak. Kak. Tapi sebelum itu kita mau menyanyi dulu tentang apa yang kita baca. Ayo, jangan lupa apa yang kita baca. Alkitab. Alkitab sudah disiapin dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Nah, sudah disiapkan adik-adik? Kalau sudah siap, kita nyanyi dulu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Buka sekali lagi adik-adik. Bahasa Inggrisnya ya, Kak? Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, cry hallelujah. Read your Bible, pray every day, if you want to
adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ada game sedikit ya Kak Tania. Iya dong, Nah, Kakak. ini berhubungan dengan cerita kita pada minggu ini. Namanya tebak kalimat. Nah, Kak Tania akan memperagakan gerakannya adik-adik di rumah menebak apa yang sedang dilakukan atau apa kalimat untuk gerakan yang dilakukan oleh Kak Tania. Oke, siap Kak Tania? Kakak akan bantu juga adik-adik di rumah. Ayo Kak Tania. Sudah siap kakak? Sudah. Nah, kita mulai yang paling mudah dulu kakak. Pertama, Oh, adik-adik tahu nggak yang di rumah? ini mudah kakak. Oke, kita tebak aja ya Kak. Nah, adik-adik di rumah juga ya. Saya sedang makan, ya Kak Tania? Benar kakak. Adik-adik di rumah semua benar? Pasti benar dong kakak. Oke Kak, satu kali lagi ya. Yang kedua, Tahu Kak? apa kakak? Burung sedang terbang. Benar nggak ya? Benar adik-adik. Ya, udah ya adik-adik. Coba deh Mudah. Kak, yang ketiga. Ketiga kakak kasih sulit. Oke. Oh, tahu Kak? Nih. Ayo adik-adik bisa tebak di rumah. Pasti bisa dong. Saya sedang menanam padi di sawah. Salah. Coba lagi, coba lagi. Coba lagi Kak. Saya sedang posisi Ayo bisa nggak? apa ya adik-adik, susah juga ya. Saya sedang menyapu. Salah. Aduh, apa katanya? Oke deh, kami nyerah. Oke, karena menyerah, jawabannya adalah aku menggandeng kakek. Nah, Oh, itu kakek ya Kak? oke Oh dong. iya adik-adik. Nah, ternyata tidak mudah ya adik-adik kalau kita tidak berbicara, hanya Iya. mengekspresikan gerakannya aja ya Kak ya. Nanti kita akan salah lihat gerakannya gimana. Tadi orang gendong masa Kasari bilangnya menanam padi dan menyapu. Nah, iya, ternyata kalau kita tidak berbicara secara langsung, sulit ya adik-adik untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, cerita kita pada hari ini berhubungan juga dengan permainan tadi ya adik-adik. Iya. Ada seseorang yang bisa berbicara, kemudian dia tidak bisa berbicara. Siapakah dia kakak? Nah, kenapa ya katanya? Nah, kita dengarkan nanti ceritanya melalui Ibu Firman Pendeta Tuhan dari Ibu Pendeta. Iya, firman Tuhan dari Ibu Pendeta dan bacaan Alkitab yang akan Iya. dibacakan teman kalian David dari anak sekolah minggu lingkungan Betania. Pembacaan Kisah Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 yang berbunyi demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagiannya lajinya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjukkan untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ungkapan di situ. Sementara itulah seluruh umat
berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukapan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat yang berdiri di sebelah kanan misbah pembakaran ukapan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan seharuslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan gembira, bahkan banyak orang bersukacita atas kelahiran itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyampaikan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutusi untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya akan pernyataanku yang akan sebenarnya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Yang berbahagialah ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melihatnya." Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini kakak akan bercerita tentang seorang yang tadinya bisa berbicara tetapi tiba-tiba saja tidak bisa berbicara, atau yang disebut dengan bisu. Nah, kira-kira siapa ya orang itu? Mengapa bisa terjadi padanya? Baiklah, sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan cerita berikut di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25. Pada zaman kekuasaan Raja Herodes di Yudea, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Zakaria dan Elizabeth. Mereka berdua sudah tua dan belum memiliki anak. Mereka hidup dengan taat dan patuh terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka rajin berdoa setiap saat walaupun mereka sudah tua. Mereka rajin bekerja, tidak malas, dan tidak pernah melakukan kejahatan. Suatu ketika,
Pak Zakaria sebagai seorang imam melaksanakan tugasnya di hadapan Tuhan untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan menghampiri dan memberitahukan kabar gembira kepada Zakaria. Melihat itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku dan istriku sudah tua. Akulah Gabriel, yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Mendengar kabar tersebut, Zakaria menjadi ragu karena ia dan istrinya sudah tua. Tidak akan mungkin mendapatkan seorang anak. Akibat keraguan Zakaria itulah yang menyebabkan ia menjadi bisu. Namun, hanya beberapa lama kemudian, Elisabet, istrinya, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Yohanes. Yohanes ini bertumbuh menjadi seorang anak yang rajin, pintar, dan menuruti apa kata Tuhan. Kehadiran Yohanes di tengah-tengah keluarganya membuat kehidupan Pak Zakaria dan Ibu Elisabet menjadi semakin berbahagia dan menyenangkan. Pesan firman Tuhan tentu saja siap kita dengarkan dengan sangat baik. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan pesan firman Tuhan. Hamba siap untuk menyampaikannya. Mari Tuhan berkata-kata, mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anak yang terkasih, pembacaan Alkitab kita tadi menjadi dasar pesan firman Tuhan hari ini. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25 tentang kelahiran si Yohanes Pembaptis.
Anak-anak yang terkasih, ada rencana yang baik yang Tuhan berikan dalam rangka menyambut kedatangan juru selamat, di mana melalui kehidupan Zakaria, Elisabet yang melahirkan Yohanes Pembaptis merupakan salah satu rencana Tuhan yang baik dari banyak rencana-rencana Tuhan lainnya. Anak-anak, mari ingat dan dengarkan ya kata-kata ini, yaitu rencana Tuhan itu selalu baik. Rencana Tuhan untuk anak-anak kecil selalu baik. Rencana Tuhan dalam kehidupan untuk anak-anak remaja selalu baik. Rencana Tuhan untuk anak-anak pemuda dan pemudi selalu baik. Rencana Tuhan untuk keluarga juga baik. Kita ingin meyakini, kita ingin menyerahkan semua rencana kita di segala usia kita, di segala hal dalam hidup kita akan baik selama kita percaya, taat dan setia, serta selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Percayalah dan ingatlah selalu di pikiran kita, Tuhan selalu punya rencana yang maha baik dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan itu maha baik, dan memang karena Tuhan itu sangat baik. Anak-anak yang terkasih, apa sih rencana? Rencana adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Berarti belum kita lakukan ya, tetapi akan ke depannya kita lakukan. Di mana kita akan melakukan, dengan siapa kita akan melakukannya, dan kapan kita akan melakukan kegiatan tersebut. Tentunya untuk mencapai hasil dan tujuan yang baik harus kita lakukan terlebih dahulu. Itulah rencana. Tuhan memiliki rencana atas hidup orang yang percaya kepadanya. Mungkin kita melihat dan merasakan ada hal yang tidak baik, lalu kita berkata, oh, rencana Tuhan tidak selalu baik. Rencana Tuhan mencelakakan, membuat saya kecewa dan sedih. Seperti Zakaria, dia yang awalnya bisa berbicara, dia yang awalnya bisa mendengar dengan fungsi dari panca inderanya yang baik. Pada saat dia ragu kepada apa yang Tuhan lakukan, dia menjadi bisu, tidak bisa berbicara. Mungkin itu yang dimaksud bahwa rencana Tuhan tidak selalu baik. Anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan yang pertama, makanya tadi Ibu Pendeta mengatakan, mari selalulah ingat dan dengarkan, bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan percaya serta taat kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Apa yang Ibu Pendeta katakan dari tadi awal, bahwa Tuhan itu punya rencana yang selalu baik dan selalu indah pada waktunya Tuhan. Jikalau kita menemukan ada hal-hal yang mengecewakan seperti Zakaria yang akhirnya menjadi bisu, bukan karena rencana Tuhan yang buruk, bukan karena rencana Tuhan yang mencelakakan, bukan. Rencana Tuhan tetap baik, akan selalu baik sampai selama-lamanya. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa kepada Zakaria. Ada hal yang mustahil manusia terima, itu menjadi hal-hal yang tidak mustahil atau pasti terjadi. Sehingga akhirnya di masa tua Zakaria dan Elisabet, di masa tua mereka, lama menikah, belum juga punya anak. Nah, di masa-masa seperti itulah Tuhan sedang mempersiapkan Zakaria, dan Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa Tuhan itu mampu menghadirkan Yohanes Pembaptis melalui Zakaria dan Elisabet. Sampai akhirnya lahirlah Yohanes Pembaptis, dan Zakaria tidak lagi menjadi bisu, tetapi dia menjadi bisa berkata-kata, bisa berbicara, dan mengatakan kepada orang banyak bahwa Tuhan mampu, Tuhan itu luar biasa. Melalui kehidupan Zakaria, Elisabet, dan Yohanes Pembaptis, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan punya rencana, dan rencana baiknya Tuhan itu pasti terlaksana.
Apa yang menjadi kunci Zakaria, Elisabet, dan Yohanes Pembaptis bisa bersama-sama dengan Tuhan, terlaksana apa yang Tuhan rencanakan? Kuncinya adalah pesan firman Tuhan yang kedua. Kuncinya Zakaria, Elisabet, dan Yohanes Pembaptis taat, setia, dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Tuhan Yesus Kristus? Itu juga anak-anak terkasih yang mau kita lakukan. Zakaria, Elisabet, dan Yohanes Pembaptis sudah betul-betul melihat bukti bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Tuhan memiliki rencana yang sangat baik dalam hidup kita. Zakaria, Elisabet, dan Yohanes Pembaptis juga akan mengabarkan kepada anak-anak, kepada mama papa, kepada oma opa, kepada siapa saja, sehingga segala sesuatu yang Tuhan rencanakan yang baik itu akan terlaksana. Dan mari kita menjadi Yohanes Pembaptis yang lain, menjadi Zakaria dan Elisabet yang lain, untuk taat, setia, dan selalu mempercayakan kehidupan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, sehingga kita boleh bersama-sama dengan Tuhan merasakan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita itu sangat baik. Amin. Untuk pesan firman Tuhan hari ini dalam rangka Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga, mari kita selalu ingat ya, bahwa melalui perayaan ini kita mengingat Tuhan selalu punya rencana yang baik untuk anak-anak kecil, anak remaja, anak pemuda-pemudi, dan untuk keluarga besarnya Tuhan. Kita berdoa, masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan dalam rangka perayaan Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga. Tuhan mengingatkan kepada kami, dan kami ingin terus diingatkan ya Tuhan, supaya kami terus mengingat bahwa rencana Tuhan itu selalu baik dan selalu indah pada waktunya. Kami mau taat, setia, dan terus berharap kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami, karena Tuhan menjamin masa depan kami sampai selama-lamanya. Diberkatilah negara Indonesia yang hampir semua warga masyarakatnya menerima vaksin, di mana vaksin ini adalah rencana dari pemerintah untuk membawa kebaikan tubuh bagi kami, supaya kami terhindar dan terus melakukan serta mematuhi protokol kesehatan dan virus corona yang masih melanda negeri Indonesia dan sekitarnya. Boleh kami betul-betul taat, setia, dan melakukan apa yang diwajibkan untuk dilakukan. Ya Tuhan, kami mau serahkan rencana-rencana dari pemerintah selanjutnya. Apapun itu, kami ingin terus dukung dalam doa. Kami juga mau bawa gereja Epata, GKE, atau ada gereja-gereja yang boleh dalam ruang lingkup GKE merayakan perayaan yang sama, yaitu Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga GKE. Semua anak-anak yang mengikuti sekolah minggu online, di mana-mana mereka mengikuti sekolah minggu online ini, Tuhan memberkati seluruh anak-anak di mana-mana saja mereka mengikuti, di luar Banjarmasin sekalipun, terutama kami yang setia setiap hari minggunya mengikuti sekolah minggu online. Diberkatilah kami semua. Diberkatilah pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang masih dilakukan di masa pandemi COVID-19. Diberkatilah ya Tuhan rencana-rencana untuk masa depan kami yang kami buat. Kami mau bawa rencana-rencana kami di dalam Tuhan, dan kami mau berjuang, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami yakini apa yang kami rencanakan Tuhan berkenan atasnya, atas anak-anak kecil, anak remaja, anak pemuda-pemudi, dan untuk kesejahteraan keluarganya Tuhan. Untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak di tim multimedia, Bapak Ibu pendeta yang terus mendukung sekolah minggu online, mari Tuhan memberkati semua yang kami lakukan di bagian kami masing-masing, di setiap pelayanan kami,
untuk melayani anak sehingga mereka berjumpa dengan Tuhan dan mereka terus rindu datang kepada Tuhan lewat doa, lewat curahan isi hati yang mereka akan nyatakan lewat doa pribadi anak-anak kami, juga doa dari orang tua untuk anak-anak mereka. Tuhan memberkatinya sehingga bukan hanya menjadi berkat, tapi nama Tuhan dimuliakan dan pesan firman Tuhan terus dikumandangkan dari masa ke masa sampai selama-lamanya. Kami juga mau berdoa untuk saudara atau teman atau tante atau om atau siapapun yang saat ini masih berjuang untuk berjuang melawan COVID-19, yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Lewat topangan doa, Tuhan juga memberikan kepada mereka kekuatan semangat sehingga mereka betul-betul boleh kembali sehat. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan apa yang kami boleh nyatakan dalam doa syafaat kami, dan kami betul-betul bersuka cita karena kami boleh merayakan Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga GKE, sehingga semua usia terus diperhatikan oleh gereja seperti Tuhan selalu memperhatikan kami semua. Inilah doa kami, harapan kami yang kami serahkan dan kami bawa dalam doa kami dengan berharap Tuhan, Engkau bukan hanya akan menjawab, Engkau bukan hanya akan mendengarkan, tetapi Engkau akan mengabulkannya. Dan kami akan bersama-sama menutup doa syafaat kami dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada hafalan hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Sekali lagi ya teman-teman, Mazmur pasal 118 ayat 1. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, bagaimana Zakaria yang tadinya itu bisa berbicara, bahkan mereka dikaruniai oleh Tuhan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, dan kalian juga sudah dengar ayat hafalan yang dibacakan oleh teman kalian dari Lingkungan Betania, kakak. Iya, ayat hafalannya dari Mazmur 118 ayat yang pertama. Iya, isinya bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan, sungguh baik kepada kita semua, bukan hanya kepada Ibu Elizabeth dan Zakaria, dan Dia juga baik kepada kita Semua. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita mau bernyanyi dulu kakak nih. Iya, Allah kita sungguh besar, kuat, dan berkuasa. Tiada yang mustahil
adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahan yang akan adik-adik kumpulkan taruh di dalam amplop, dan jangan lupa di amplopnya ditulis persembahan sekolah minggu. Kemudian tulis nama adik-adik dan dari lingkungan mana adik-adik bersekolah minggu. Nah, amplopnya bisa dititipkan melalui kakak sekolah minggu dan juga orang tua kalian untuk diantarkan ke gereja. Nah, bisa juga melalui Transfer kakak. transfer melalui barcode di layar ini. Nah, adik-adik, mari kita doakan persembahan kita yang akan kita kumpulkan hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih. Sampai saat ini Engkau memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tolong biarnya Engkau memberkati persembahan kami ini, biar bisa berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sementara kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Mintalah maka akan diberi padamu, carilah maka engkau akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi adik-adik. Nah, adik-adik, gimana ibadahnya hari ini? Istimewa kan? Iya Kak, luar biasa. Nah, adik-adik, kita ingat kan tadi kita hari ini istimewanya memperingati apa ya Kak? Oh, hari anak, Remaja dan kesejahteraan keluarga GKE. Pasti adik-adik udah lupa kan? Enggak dong Kakak. Enggak. Ayo kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi kakek-kakek dan nenek-nenek. Aduh, lama ya kita tidak dengar lagu ini ya kakak. Iya Kak. Apalagi kita hari ini memperingati Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga GKE. Semua bangkit berdiri, Laskar Kristus. Siap. Siap. Ada yang belum siap lagi? Ulang sekali, Laskar Kristus. Siap. Musik kakak. Kakek-kakek, nenek-nenek,
Kita tiba di penghujung sekolah minggu online di hari ini, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan, tetap dengan sukacita dan semangat, serta terus mengatakan bahwa rencana Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Sukacita, semangat, pengetahuan Alkitab yang semakin bertambah, dan pengalaman iman yang akan kami rasakan bersama-sama dengan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, Tuhan terimalah ucapan syukur kami, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan akan selalu memberkati kami dari hari ke hari, di setiap jam, di setiap detik. Kami akan berjumpa lagi minggu depan. Berikan kami selalu kesehatan. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Ia menghadirkan Yohanes Pembaptis yang nantinya akan membuka jalan bagi kedatangan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, dan membuat banyak orang menjadi bertobat. Nah, adik-adik, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi setiap adik-adik. Dan tugas kita hanyalah selalu percaya dan tetap taat kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu baik dan sangat baik. Dia mendatangkan kebahagiaan bagi semua orang. Buktinya, hari ini adik-adik dapat berkumpul dalam ibadah sekolah hari Minggu. Adik-adik hari ini bisa menyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Bagi adik-adik, kakak-kakak, ibu dan bapak yang saat ini sedang sakit, sedang berjuang melawan penyakit COVID-19, semoga lekas sembuh, tetap percaya dan tetap andalkan Tuhan, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan 5M, yaitu Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Selamat Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga GKN. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu kakak ucapkan. Nah, ketemu lagi dengan saya, kakak Nikcun. Hari ini kita akan membuat aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Tara, ini aktivitas hari ini. Kita akan menempel dan membuat tempelan seperti ini. Apa saja bahan yang diperlukan? Nah, adik-adik, jadi bahan yang diperlukan adalah kertas buffalo warna hitam ataupun karton warna hitam. Kalau misalnya nggak ada warna hitam, bisa juga ada ganti dengan warna yang lain. Nah, terus yang kedua adalah lem. Yang ketiga, lakban. Yang keempat adalah kertas bekas. Kertas bekas apapun boleh, koran boleh. Tapi kalau ada mau pakai kertas yang baru yang berwarna-warni juga boleh, nggak apa-apa. Nah, terus yang terakhir adalah gunting. Juga kertas HPS untuk menulis ayat hafalannya. Nah, ayat hafalannya ini sengaja kakak ketik biar rapi. Tapi kalau ada mau tulis tangan di rumah juga nggak apa-apa, itu juga bagus. Nah, ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur pasal 118 ayat 1 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa Sanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada lagunya, adik-adik tahu nggak? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya
pengertiannya. Nah, kira-kira begitu adik-adik. Kalau misalnya mau gampang cara menghafal ayat hafalnya, adik-adik bisa nyanyi seperti itu tadi. Oke, tidak perlu panjang lebar, kita langsung membuat aktivitasnya. Yang pertama yang adik-adik lakukan adalah menggunting kertas bekas tadi atau kertas baru juga nggak apa-apa, kita buat seperti daun biar lebih cepat. Kakak ajarin begini caranya ya. Nah, adik-adik lipat kertasnya seperti ini sampai habis. Terus biar daunnya langsung banyak, adik-adik bisa gunting seperti ini di lipatannya. Nah, lihat bentuk setengah lingkaran jadinya seperti ini. Nah, adik-adik buat daunnya lebih banyak. Ini sudah kakak siapin beberapa yang sudah jadi. Nah, bisa sebanyak ini. Terus yang kedua, adik-adik buat lingkaran. Kita buat lingkarannya itu buat apa? Buat senternya. Jadi lingkaran ini nanti patokannya adik-adik buat naruh daun yang lain. Nah, caranya gampang juga adik-adik kayak tadi. Langsung aja dibikin setengah lingkaran tapi kecil. Nggak usah besar-besar. Tapi kalau adik-adik mau yang besar juga nggak apa-apa, bagus juga. Sesuka adik-adik bikin yang lebih kreatif dan lebih bagus daripada punya kakak. Nah, gini jadinya. Kita rapikan sedikit. Tada, jadi deh. Sudah. Nah, yang kedua, kita siapkan kertas bupalonya hitam. Nah, kalau misalnya adik-adik punya kardus, bekas kardus di rumah juga bisa dipakai buat tempel di belakang kertas bupalo ini biar figurannya jadi lebih keras. Berhubung kakak nggak punya kertas karton bekas ataupun kardus bekas, jadi kakak pakai 2 kertas bupalo. Nah, begini. Jadi bisa muka belakang, tapi kita pakainya yang di depan. Terus kalian buat kertas bupalo ini jadi figura. Caranya gimana? Kita memerlukan plester atau lakban hitam. Ini ya caranya, kakak ajarin. Nanti kalau misalnya ini susah, adik-adik bisa minta tolong sama kakaknya atau orang tuanya di rumah. Nah, ini kita lakban di sini. Nah, terus ininya digunting. Kalau ada yang pakai kardus juga gitu ya. Nah, terus dilipat ke belakang. Pastikan rapi ya adik-adik. Punya kakak agak mereng. Jadi adik-adik nanti lebih rapi lagi daripada punya kakak. Terus yang kedua di sini juga. Tapi kalau misalnya mereng, adik-adik bisa perbaiki. Yang di sebelah sisi lainnya juga dibikin seperti ini. Potong lagi. Kalau misalnya susah motongnya, adik-adik bisa minta bantuan orang tuanya. Sama seperti tadi, kita lipat lagi bagian belakangnya. Oke, sisi yang panjang kita gunting biar lebih rapi. Nah, ini kertas bupalonya udah kakak plester bagian kiri kanan atas dan bawahnya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah yang pertama tempel ayat hafalannya dulu yang sudah kita tulis. Nah, kita langsung tempel di bagian atas. Sudah. Yang kedua adalah meletakkan
yang bulat ini tadi di bagian tengahnya. Jangan langsung dilem dulu ya adik-adik, kita tempel dulu kertas-kertas bekasnya yang sudah kita gunting tadi. Nah, taruh seperti ini. Nah, terus ini bisa adik-adik taruh dulu. Kita taruh dulu sesuai. Nah, ini kertasnya tadi yang sudah kakak bentuk jadi daun, sudah kakak letakkan di kertas book ballonya, sudah kakak susun-susun. Kalian habis ini tinggal menempelkan kertas-kertas ini tadi di kertas book balloon pakai lem. Nah, caranya gimana? Nah, seperti ini adik-adik. Tinggal taruh aja di tempat yang telah adik-adik rancang. Nah, ini semuanya dilem sampai habis. Nah, mudah kan cara bikinnya? Tara! Nah, akhirnya figurannya udah jadi adik-adik. Ini adalah kertas bekas yang sudah kakak tempel semua. Cantik kan? Nah, adik-adik kakak ucapkan selamat mengerjakan di rumah. Jangan lupa aktivitasnya difoto dan dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggunya. Paling lambat ditunggu hari Rabu. Oke? Jangan lupa ya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Teman-teman, ayat hafalan kita terambil dari Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutuskan anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia.